Selamat datang di Bina Education Care. Bersama saya, Dr. Thomas Jayadi, spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Medica. Oke, jadi program hamil itu biasanya dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah lebih dari 12 bulan tetapi belum berhasil hamil secara spontan. Nah, pasangan tersebut sudah melakukan hubungan secara rutin 2-3 kali dalam seminggu dan tidak menggunakan kontrasepsi. Jadi, untuk program hamil harus dilakukan 3 pemeriksaan dasar. Yang pertama, untuk perempuan itu melakukan pemeriksaan ultrasonografi melalui vagina atau transvaginal yang dilakukan pada haid hari kedua atau ketiga. Tujuannya adalah untuk melihat adanya kelainan struktur pada rahim dan juga indung telur, apakah ditemukan ada masalah atau tidak dalam pemeriksaan. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan saluran telur. Karena saluran telur yang normal tidak dapat diperiksa melalui pemeriksaan USG, maka ibu harus melakukan pemeriksaan HSG atau hysterosalpingografi yang dilakukan pada saat haid hari ke-9 sampai ke-11. Dan untuk suami, maka Bapak juga harus melakukan pemeriksaan analisa sperma. Biasanya persiapan untuk melakukan pemeriksaan analisa sperma ini adalah puasa mengeluarkan sperma selama minimal 3-4 hari. Jadi program hamil itu sendiri ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah dengan program hamil alami. Jadi program hamil alami ini biasanya ibu dianjurkan untuk menghitung kapan periode masa subur ibu dan melakukan hubungan secara terjadwal di saat masa subur tersebut. Selain itu juga pada kasus-kasus tertentu bisa dengan menggunakan obat untuk memicu pematangan sel telur, dan kemudian ketika sel telurnya sudah besar maka ibu akan dianjurkan untuk berhubungan terjadwal. Nah, lanjut ke teknologi reproduksi yang lebih tinggi, bisa juga dengan inseminasi. Sebenarnya inseminasi ini juga bisa dikatakan semi alami. Kenapa? Karena proses pembuahannya masih terjadi di dalam tubuh ibu. Jadi pada hari kedua atau ketiga, sel telur akan dibesarkan dengan menggunakan obat, bisa menggunakan obat minum maupun suntik. Kemudian pada saat sel telur atau folikel yang kita lihat pada saat USG sudah besar, maka akan dikasih obat untuk memecahkan dan kemudian dilakukan inseminasi, yaitu memasukkan sperma ke dalam rongga rahim. Jadi sperma mempunyai jarak yang lebih pendek untuk ketemu sel telur karena langsung dari rongga rahim ke saluran telur. Sedangkan kalau berhubungan biasa itu sperma keluarnya itu mulai dari vagina kemudian ke mulut rahim baru masuk ke rongga rahim dan saluran telur. Sedangkan yang terakhir, bila mengalami kasus-kasus yang berat baik ibu dan ayah, maka mungkin memerlukan teknologi reproduksi berbantu seperti tindakan bayi tabung atau fertilisasi in vitro. Jadi kalau tindakan bayi tabung ini adalah pembuahannya terjadi di lab. Jadi kita membesarkan caranya hampir mirip seperti insem, membesarkan sel telur. Namun yang dibesarkan ini sel telurnya sebanyak-banyaknya yang pada siklus itu muncul sel telurnya. Jadi ketika udah besar maka ibu akan diambil sel telurnya, kemudian dikawinkan dengan sel sperma bapak. Nah, setelah dikawinkan, kita akan menunggu terjadinya proses pembuahan atau fertilisasi, dan kemudian embrio yang terbentuk akan dikultur atau dibiarkan di inkubator selama 3 atau 5 hari, kemudian akan dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu, dan kemudian ibu akan menunggu 2 minggu untuk mengetahui apakah embrio tersebut tertanam dengan baik atau tidak. Bila tertanam dengan baik, ya selamat ibu hamil. Nah, demikian tips singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk Bina Family dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Saya Dr. Thomas Jayadi. Care with love.